Jauh dari Khatulistiwa, di bawah langit London yang dingin, sebuah misi besar sedang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukanlah sekadar kunjungan kenegaraan biasa. Ini adalah langkah catur strategi seorang pemimpin yang tahu kemana arah bangsanya harus berlabuh. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, diplomasi bukan lagi sekedar pertemuan seremonial. Ia menjadi ruang di mana masa depan sebuah bangsa dipertaruhkan. Di London, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Bukan hanya untuk mempererat hubungan dua negara, tetapi untuk menata arah pembangunan Indonesia dalam landscape global yang kian kompetitif. Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Inggris menandai pergeseran penting dalam diplomasi Indonesia. Hubungan bilateral tidak lagi semata berbicara soal politik dan persahabatan, tetapi diarahkan pada fondasi pertumbuhan jangka panjang. Ekonomi strategis dan kualitas sumber daya manusia menjadi dua poros utama pembicaraan. Inilah wajah diplomasi baru Indonesia, diplomasi yang berorientasi hasil. Ya, kita memandang UK ya, Inggris sebagai sesuatu partner yang nanti bisa juga sangat berpartisipasi dalam ekonomi kita. Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, finance yang sangat kuat. Mereka berminat untuk investasi di Indonesia dan kita merasa dan kita bisa mendapat manfaat dari teknologi mereka, dari kemampuan keuangan mereka. Jadi saya kira ini partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Di sektor ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemitraan maritim sebagai salah satu pilar transformasi nasional. Kerjasama dengan perusahaan Inggris seperti Babcock membuka ruang besar bagi investasi, alih teknologi dan penguatan industri maritim Indonesia. Bukan sekedar transaksi bisnis, tetapi upaya membangun ekosistem industri yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas nasional, dan memperkuat rantai pasok dalam negeri. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kedaulatan ekonomi dimulai dari kemampuan bangsa menguasai sektor strategisnya sendiri. Kemitraan Maritim Indonesia-Inggris diproyeksikan menghadirkan efek berganda. Industri bergerak, tenaga kerja terserap, dan daya saing nasional menguat. Lebih jauh, kerjasama ini menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha global bahwa Indonesia membuka diri terhadap investasi berkualitas. Investasi yang membawa teknologi bukan sekedar eksploitasi. Langkah ini mempertegas visi Presiden Prabowo Subianto tentang ekonomi yang tumbuh namun tetap berpijak pada kepentingan nasional. Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita. Kita ingin meningkatkan konsumsi protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita. Ya, ini sangat akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita, khususnya di bidang maritim. Dan saya ingatkan, 3/4 tanah air kita itu adalah laut. Ya, dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih
lebih baik lagi. Namun, Presiden Prabowo Subianto menyadari satu hal mendasar. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa kualitas manusia yang unggul. Karena itu, agenda di London tidak berhenti pada dunia industri. Presiden Prabowo Subianto juga menjadwalkan pertemuan dengan para pemimpin bisnis dan universitas elit Inggris yang tergabung dalam Russell Group. Langkah ini mencerminkan keyakinan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan tinggi dan inovasi adalah mesin utama masa depan bangsa. Kita ingin mengajak kerjasama nanti. Mereka sudah banyak kerjasama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita. Ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi, ya. Jadi, ya kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia. Kerjasama pendidikan Indonesia-Inggris berpotensi menjadi katalis peningkatan kualitas SDM nasional. Pertukaran akademik, kolaborasi riset, dan pengembangan keahlian strategis menjadi jembatan antara kampus dan industri. Bidang teknik, maritim, dan teknologi diproyeksikan menjadi fokus utama. Tujuannya jelas, memperkecil jurang antara kebutuhan dunia kerja dan kualitas lulusan. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia tidak hanya siap bersaing di dalam negeri, tetapi juga di panggung global. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer juga menegaskan satu pesan penting. Kemitraan Indonesia-Inggris bukan simbol diplomasi kosong. Kedua negara sepakat untuk memastikan setiap kesepakatan diimplementasikan secara konkret. Sinyal ini memberi kepastian bagi pelaku usaha dan institusi pendidikan bahwa kerjasama ini memiliki arah dan dampak nyata. Di tangan Presiden Prabowo Subianto, diplomasi tidak berhenti pada foto bersama, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Oke. Kemudian yang sudah berlangsung sekarang itu ada Taman Nasional di Waikambas terkait gajah. Kemudian juga ada di Pusengan di Aceh. Itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden. Kemudian beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara untuk dikelola oleh WWF untuk konservasi gajah. Presiden Prabowo membawa pulang lebih dari sekedar kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto membawa visi masa depan Indonesia, dibangun melalui ekonomi yang kuat dan pendidikan yang bermutu. Kerjasama maritim dan pendidikan tinggi bukan tujuan akhir, melainkan fondasi menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing dan berdaulat. Di tengah tantangan global, langkah ini menjadi penegasan. Indonesia tidak berjalan sendiri. Indonesia berjalan dengan arah.